Mengenai, ada buku yang Selamat diluncurkan oleh sore. Bursa Efek Indonesia ya, Pak, ya. Ini seperti apa sih, latar Betul belakang betul. terciptanya buku dan juga seperti apa sebenarnya, tujuannya dengan adanya buku ini nih, Pak Denny? Baik, terima kasih Bu Maria. Jadi, sebenarnya tidak banyak ya masyarakat Indonesia ini sudah paham bahwa sudah terdapat yang namanya reksadana gaya baru gitu ya, yang kita sebut Mhm. dengan ETF yang merupakan salah satu primadona sebenarnya kalau di luar sana. Nah, Bursa Efek sendiri cukup gencar nih Mbak, Mhm. melakukan sosialisasi produk-produk khususnya ETF. Nah, di saat kita melakukan sosialisasi tiba-tiba kita mendapat permintaan justru dari PT LX Media Komputindo. Mereka menyampaikan Oke. bahwa banyak nih pembaca yang menanyakan terkait buku ETF di Indonesia karena belum ada. Nah, Mhm pada mhm. saat itu akhirnya kita berkolaborasi untuk menerbitkan buku ETF ini. Tujuannya udah jelas pasti ya, untuk meningkatkan literasi masyarakat dan kita harap produk ETF ini lebih banyak digunakan, dimanfaatkan oleh masyarakat maupun pemodal di Indonesia gitu ya. Oke, jadi karena banyaknya permintaan ya, Pak Denny ya, permintaan untuk, bisa menerbitkan Iya buku ini. betul. Tapi uniknya sebenarnya karena awalnya tuh "Can anyone really beat the market?" Buku ini dimulai dari pertanyaan tersebut begitu, ini cukup menarik. Kalau kita bisa elaborasi apa sebenarnya begitu yang ingin disampaikan? Benar benar. Jadi gini, sedikit gambaran, ETF itu merupakan, reksadana yang suatu indeks atau kita sebut dengan instrumen pasif. Nah, dari sosialisasi yang banyak kita lakukan banyak ke masyarakat terkait investasi saham. Banyak orang sudah setuju, "Oke, aku kayaknya cocok nih investasi saham, tapi saya mau beli saham apa?" Mhm. Nah, ini merupakan pertanyaan sejuta manusia gitu ya. Ya. Nah, jadi banyak orang berpikir bahwa investasi saham itu adalah melulu mencari saham yang tepat untuk memberikan return yang sangat optimal. Nah, padahal kenyataannya kita mengambil dua fakta dari global, ini cerita dari Om Warren Buffett maupun return dari reksadana di Indonesia bahwa ternyata tidak melulu mencari tadi saham-saham terbaik atau yang kita sebut investasi aktif. Nah, di bab satu ini kita jelaskan terkait apa sih bedanya investasi aktif dengan investasi pasif. Nah, Mhm. bagaimana sih sebenarnya performa investasi pasif yang kenyataannya gitu ya, yang menurut data memang 80% itu investasi pasif bisa mengungguli investasi aktif. Jadi bukan berarti investasi aktif tidak bisa beat indeks gitu ya, tetapi ternyata investasi pasif itu udah sangat menarik bagi cukup tentunya orang-orang yang waktunya gitu ya banyak melakukan pekerjaan dan tidak tidak bisa melakukan analisa yang lebih dalam mengenai saham. Gitu. Oke, sangat menarik berarti ya. Nah, kalau dilihat dari judulnya kan Mm-mm. hashtag mulai dari ETF ya, reksadana gaya baru, efisien dan juga transparan. Iya Ini iya bisa iya. dijelaskan seperti apa sih ETF begitu ya, dan keunggulannya juga dari ETF. Karena kan ini sesuatu yang baru dan coba untuk Mm-mm. disosialisasikan ke publik lebih masif ya, Pak Denny ya. Betul betul. Jadi apa itu ETF? Sebenarnya ETF itu reksadana, Mbak. Jadi banyak Mhm. orang berpikir sangat pusing karena mendengar ininya bahasanya exchange traded fund itu kan agak belibet ya. Yes. Sebenarnya ETF itu reksadana tapi diperdagangkan di bursa. Nah, itu aja bedanya. Mhm. Reksadana biasa nggak diperdagangkan di bursa, kalau ETF diperdagangkan di bursa. Karena itu dia mengambil sifat-sifat baik nih atau sifat-sifat positif dari yang namanya reksadana dan juga saham. Nah, Mhm. apa sih sifat-sifat positif itu? Kita singkat simply jadi 3 ETF gitu. Yang pertama efisien. Nah, Mhm. ETF ini punya yang namanya pasar primer, punya yang namanya pasar sekunder, dan juga nggak seperti saham, kalau kita keluar uang kita mencari mungkin dapat satu lot, kalau di ETF satu lot itu sama dengan 30 atau 40 saham underlying, jadi udah Ya. terdiversifikasi portfolionya. Yang kedua, transparan. Berbeda dengan reksadana yang mana reksadana biasanya setiap akhir bulan itu menerbitkan fund fact sheet. Mhm. Isinya top 10 investasinya gitu ya. Kalau ETF itu setiap hari harus dipublikasikan apa saja yang diinvestasikan sedetil-detilnya sampai jumlahnya. Nah, jadi Mhm. aspek transparan ini sangat luar biasa di industri reksadana nih yang baru. Dan juga harganya kalau reksadana kan biasanya akhir hari kita dapat ya nilai NAB-nya berubah. Nah, kalau Mhm. ETF di jam perdagangan bursa kita bisa lihat pergerakan harganya per detik real time. Nah, karena itu sangat transparan. Yang ketiga, Oke. fleksibel. Jadi Mhm. efisien, transparan,
ETF fleksibel. Nah, fleksibelnya gimana? Kita bisa menjual beli dengan mudah seperti layaknya saham, tinggal ambil online trading kita, cari kode ETF-nya, biasanya yang depannya huruf X, nah tinggal pencet buy. Nah, pertanyaannya kenapa kita hashtag mulai dari ETF gitu ya? Nah, Mm-mm. banyak masyarakat yang cukup ragu juga sebenarnya, Mbak, untuk mulai investasi saham. Kita melihat ETF ini merupakan instrumen yang tepat. Yang pertama, kenapa? Karena sifat-sifatnya tadi banyak yang positif gitu ya, dan sudah terdiversifikasi, nggak perlu mencari satuan-satuan saham yang tadi yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan yang kedua, kalau kita misalkan beli ETF dengan underlying ADX 30, LQ45, itu bisa kita dapatkan dengan sangat murah, Mbak Maria. Dari Mhm. harga 10 sampai 20 ribu, kita bisa dapat 30 saham blue chip terbaik di Bursa Efek Indonesia. Nah, kita berpikir kalau orang ya, misalkan rela mengeluarkan uangnya 20-30 ribu untuk membeli mungkin teh-teh yang kekinian gitu ya, mungkin Mhm. kopi-kopi yang kekinian, masa sih buat investasi kita nggak berani mengeluarkan uang kita 20 sampai 30 ribu atau 10 ribu deh. Ya. Maka dari itu menurut kita hashtag mulai dari ETF ini sangat cocok buat investor pemula juga sebelum masuk ke saham. Oke, ini sangat-sangat, menarik dan membuka juga diversifikasi ya portofolio ya pada saat ini. Nah, Betul. Pak Denny harapannya apa nih ya dengan Mhm. diterbitkannya buku ETF ini nih untuk masyarakat? Ya pasti ya, ada pepatah, "Tak kenal maka tak sayang," Mbak Maria. Nah, kita Betul. pastinya berharap, ETF ini semakin dikenal oleh masyarakat karena market player-nya sekarang udah sangat luar biasa besar dan kita udah, nomor 1 se-Asia Tenggara sekarang dari sisi ETF ini, dan Mhm. kita harap pastinya seluruh investor di Indonesia ini menikmati ya, dari seluruh lapisan masyarakat. Karena saat ini lebih banyak, investornya itu dari investor institusi yang menikmati. Nah, kita pengennya sampai seluruh lapisan masyarakat bisa menikmati produk ini. Oke. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.